Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Kalista Purwati Putri dari UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Nah, kita akan masuk materi kedua mengenai bab klasifikasi makhluk hidup, yang di sini nanti akan menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup. Sebelumnya, tujuan pembelajaran membedakan biotik dan abiotik. Untuk yang kedua, mempelajari ciri-ciri makhluk hidup. Coba deh perhatikan apa bedanya gambar sebelah kiri dan sebelah kanan. Gambar sebelah kiri adalah semua kelompok makhluk hidup, sedangkan sebelah kanan semua kelompok benda mati. Nah, jadi termasuk ke dalam kelompok makhluk hidup, misalnya manusia, hewan, tumbuhan, mikroorganisme, termasuk kelompok biotik, atau segala sesuatu yang hidup. Nah, sebaliknya semua benda mati termasuk di dalamnya udara, cahaya, air, suhu, kelembapan termasuk ke dalam abiotik, termasuk segala sesuatu yang tak hidup. Untuk ciri-ciri makhluk hidup, yang pertama bernafas, bergerak, tumbuh dan berkembang, iritabilitas, berkembang biak, perlu nutrisi, adaptasi, dan yang terakhir ekskresi. Yuk mari kita ulas satu persatu, dimulai dari bernafas. Respirasi. Respirasi adalah menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Tujuan makhluk hidup bernafas untuk memperoleh energi. Nah, alat pernafasannya berbeda-beda juga loh. Untuk manusia menggunakan paru-paru, kemudian burung dengan paru-paru dan dibantu pundi-pundi udara. Cacing alat pernafasannya langsung melalui kulitnya. Ikan pernafasannya menggunakan insang. Sedangkan katak pada masih berudu menggunakan insang, setelah dewasa menggunakan paru-paru dan dibantu kulitnya. Kemudian serangga alat pernafasannya menggunakan sistem trakea. Nah, bagaimana dengan tumbuhan? Tumbuhan pun bernafas loh. Tumbuhan bernafas dengan mulut daun yang disebut stomata. Yang kedua, ciri makhluk hidup adalah bergerak. Untuk manusia dan hewan disebut gerak aktif karena dapat berpindah tempat, sedangkan untuk tumbuhan disebut gerak pasif karena hanya dapat bergerak di tempat saja. Ciri makhluk hidup yang ketiga adalah tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya perubahan ukuran dan bentuk tubuh, sedangkan berkembang adalah proses menuju kedewasaan. Contohnya seperti ini nih adik-adik. Lanjut, ciri makhluk hidup yang keempat, namanya iritabilitas, artinya peka terhadap rangsangan. Coba adik-adik lihat, ada daun putri malu, jika disentuh pasti akan menutup. Itu adalah salah satu contoh peka terhadap rangsangan. Contoh lainnya seperti ini nih. Lihat, ada tanaman yang batangnya membengkok ke arah cahaya. Itu juga termasuk peka terhadap rangsangan. Nah, kalau yang ini ada anak kecil yang sedang menutup matanya karena terkena cahaya yang sangat menyilaukan mata. Itu juga contoh peka terhadap rangsangan. Lanjut ke ciri makhluk hidup yang kelima, yaitu berkembang biak atau reproduksi. Tujuan makhluk hidup berkembang biak atau untuk melestarikan jenisnya agar tidak mengalami kepunahan. Nah, kalau hewan terdapat 3 jenis cara membiakkan, ada vivipar atau melahirkan, ovipar atau bertelur, dan ovivivipar bertelur dan melahirkan. Sedangkan pada tumbuhan terbagi menjadi 2 cara perkembangbiakan. Ada dengan cara generatif, yaitu menanam dengan menggunakan biji hasil proses penyerbukan antara putik dan benang sari yang terdapat pada bunga. Dan satu lagi secara vegetatif tanpa melalui penyerbukan. Nah, untuk vegetatif ada banyak loh caranya, bisa dengan vegetatif alami maupun vegetatif buatan. Selanjutnya, ciri makhluk hidup yang keenam adalah memerlukan nutrisi. Manusia, hewan, tumbuhan pasti perlu nutrisi untuk dapat menunjang kelangsungan hidupnya. Nah, coba adik-adik perhatikan tanaman yang ada di hutan. Bagaimana mereka dapat tumbuh subur ya? Padahal kan tidak ada yang memberi nutrisi. Eits, jangan khawatir. Tanaman dapat tumbuh subur karena memiliki sifat autotrof. Tanaman artinya dapat membuat makanan sendiri dari hasil proses fotosintesis yang dibantu oleh cahaya matahari. Nah, sedangkan lawan autotrof adalah heterotrof.
artinya tidak dapat membuat makanannya sendiri. Makhluk hidup yang bersifat heterotrof adalah hewan dan manusia. Berdasarkan jenis makanannya, makhluk hidup terbagi menjadi 3 jenis. Ada herbivora, artinya memakan tumbuh-tumbuhan. Ada karnivora, pemakan hewan atau daging. Dan ada juga omnivora, pemakan tumbuhan maupun hewan, atau bisa disebut dengan pemakan segalanya. Ciri makhluk hidup yang ke-7 adalah adaptasi, artinya menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Tujuannya agar makhluk hidup tersebut dapat bertahan hidup. Nah, contohnya seperti ini nih. Ada cicak yang dapat memutuskan ekornya ketika merasa dalam keadaan bahaya. Contoh lainnya ada bunglon yang dapat mengubah warna tubuhnya seperti warna lingkungan. Dan bisa juga pada tanaman kaktus yang memperkecil bentuk daunnya untuk menyerupai seperti duri agar mengurangi penguapan yang berlebihan. Untuk ciri makhluk hidup yang terakhir adalah ekskresi, artinya pengeluaran zat sisa metabolisme yang sudah tidak berguna dalam tubuh dan harus dikeluarkan, misalnya keringat yang dikeluarkan dari kulit atau air yang dikeluarkan dari daun. Nah, itu tadi video pembelajaran kita kali ini adik-adik. Sudah bisa membedakan biotik dan abiotik dan juga sudah mempelajari ciri-ciri makhluk hidup. Itu saja ya materi kita hari ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video pembelajaran berikutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.